Iya. Pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa tamunya? Kok nggak kelihatan? Belum, kameranya belum dipindah. Oh. Mas, coba kameranya dipindahin, Mas. Biar Tuh, kelihatan 2, tamunya. 3. Iya, selamat pagi, Bu Wimar. Pagi, Pak Wimar, terima kasih sudah bisa hadir di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Oke. Nggak usah yang berat-berat Ringan dan ya. lucu. Oke. Kita boleh bicara apa saja? Oke. Oke. Reshuffle kabinet sudah terjadi. Oke. Ya. belum. Sebenarnya ini penting nggak sih bagi masyarakat, karena masyarakat merasa semua masih tetap mahal, semua harus mesti dibeli. Sebenarnya ada pengaruhnya nggak buat di masyarakat ini? Udah kejawab sendiri. Sebenarnya masyarakat sih maunya barang murah, pemerintah nggak korup, jalan nggak macet. Sebetulnya siapa yang jadi menteri nggak terlalu jadi soal. Yang penting kerjanya beres, tapi orang lebih senang mempersoalkan orang karena itu bernada gosip. Apalagi SBY sendiri senang bikin show sampai 2 bulan gitu ya. Bikin orang berdebar-debar untuk mengumumkan kayak mau kenaikan kelas. Padahal menteri itu nggak usah diganti rame-rame. Kapan yang nggak bener ganti. Ada kapal tenggelam ganti, ada lumpur meluap ganti. Tapi justru nggak diganti, Pak. Ya justru. Jadi ya begitulah. Tapi itu demokrasi, itu presiden Anda, presiden kita. Kalau nggak suka, jangan pilih lagi. Kalau suka dikoreksi supaya diterusin. Betul. Reshuffle tuh nggak usah kayak kenaikan kelas sekaligus. Kalau dia nggak beres bulan depan juga bisa diganti, bisa ketengan. Oh gitu ya. Jadi benar yang Yusuf Kala bilang nggak akan ada reshuffle, enak aja gitu. Setiap saat bisa di reshuffle semuanya. Harus. Untuk membenahi kinerjanya. Iya, gitu karena ya. kan yang penting kerjanya beres gitu. Ya. Kalau di kantor ada yang nggak beres kan diganti. Iya. Ya kalau dipikir-pikir mendingan mana, baru atau orde sekarang? Kalau menurut saya nih, orde lama itu kayaknya tuh rapi kali, beres-beres aja, menteri nggak usah diganti-ganti. Sampai kita hafal menterinya ya. Nah, sampai anak-anak SD tuh nggak perlu menghafal nama-nama menteri. Ya buat anak SD enakan dulu kali ya. Tapi kalau buat enakan sekarang gara-gara reshuffle saya diundang ke stasiun TV tiap hari. Kalau dulu kita nggak boleh ngomong sama sekali. Pak Harto mau korupsi, Habibie mau buang-buang duit, menteri mau apa, kita diam aja. Sekarang orang korupsi dikit kita teriak, gubernur buang duit kita. Tapi itu kan karena masalah pribadi diundang ke sini. Tapi kalau masalah negara, masalah rakyat gimana? Untuk Lebih baik masalah mana? tergantung. Nah, rakyat tuh ada yang untung, ada yang rugi. Sebagian kecil dulu lebih enak. Dik doang, saya kalau yang bermobil, investor asing lebih enak. Tapi orang di Aceh dibunuhin, orang di Tim-Tim dibunuhin, di Lampung dibunuhin, semua sengsara. Sekarang ini semua susah, tapi ada yang diuntungkan. Semua sama-sama repot. Lalu menurut Pak Wimar, kerja tim ekonomi di bawah pimpinan ini gimana sih kinerjanya? Menurut saya tim ekonomi kerja sampai kan bagian kabinet yang beres cuma Budiono dan Sri Mulyani. Kalau Bu Ani ya. Tapi orang suka ini kan beras susah, beras naik semacam. Dia bukan ngurusin itu. Budiono dan Sri Mulyani itu ngurus makroekonomi, ngurus rupiah stabil, ngurus anggaran berimbang. Di situ nggak ada korupsi, semuanya oke. Tapi yang nggak oke itu di bawah. Kalau orang jual-menjual sih urusan gubernur kalau di Jakarta itu. Kalau korupsi itu urusan polisi, urusan BKPM. Jadi orang kadang-kadang suka nggak tahu. Minyak goreng naik. Ya, itu bukan salah Menteri Keuangan dong. Itu salah Bulog. Untungnya udah ditangkap sekarang Bulognya kan. Tapi siapakah menteri yang harus diganti? Seperti Yusril nih. Yusril itu kan ganteng, muda, badannya bagus. Ganteng, menurut aku mah jelek. Istrinya muda pula, kenapa diganti? Ayo. Ya itu kan nggak usah tanya saya kan bukan saya yang ganti ya. Orang boleh punya pendapat, tapi menurut saya tepat kalau Yusril dan Hamid diganti karena mereka korup. Iya, saya kan udah kenal lama mereka. Mereka korup, tidak mau terbuka. Buktinya Hamid Awaludin begitu berhenti dipanggil polisi. Faisal Bakri kalau diganti juga bukan dipanggil polisi aja, polisi sama kreditor sama bank segala macam. Jadi banyak yang pakai jabatan menteri itu untuk berlindung dari hukum. Selama dia jadi menteri kan nggak diapa-apain. Selamat pagi Pak, selamat sore Pak. Begitu turun dikejar polisi. Bung, boleh nggak sih? Bisa nggak ya? Kalau kita mau jadi menteri tapi nggak atas nama partai, bisa nggak di negeri ini? Kalau dalam hal SBY bisa, karena dia terpilihnya suara langsung. Cuman karena dia minder aja, kurang gaul, karena dia nggak kenal. Ya buktinya dia menunjuk menteri, orang dipanggil, diwawancara. Kalau Arsene Wenger mau ganti pemain, dia panggil aja Rosicky dari Ceko, nggak usah diinterview dulu kan. Kalau orang gaul udah tahu siapa yang jago, siapa yang enggak gitu. Tapi dia nggak gaul, dia panggil satu-satu, diwawancara. Mah bisa ini, nggak bisa ada itu. Ada psikotes dulu. Iya, jadi memang lamban sekali, kasihan. Padahal SBY itu orang baik sekali. Orang baik sekali ya? Baik sekali, tidak korup, sopan, rapi, selalu rambutnya nggak kayak gini ya.